Three, two, one. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Belum. Pagi itu harus sarapan supaya sekolahnya itu lebih semangat. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersyukur dulu atas karunia-Tuhan kepada kita dengan doa. Jadi doa ini kita akan laksanakan dengan saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar pada hari ini, Bapak mau mengecek dulu kehadiran peserta didik. Ya. Yang pertama, baik Mustika Cahyandisi, Hadir Pak. Indra Mulyana, Hadir Pak. Raden Ardum Gandasari Natasemak. Hadir Pak. Semuanya hadir ya pada hari ini. Jadi ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ya. Silakan. Cerpen. Oh, cerpen. Teks cerpen itu apa sih? Ada yang tahu? Cerita pendek. Cerita pendek. Jadi pada hari ini kita akan belajar salah satu teks, yaitu teks cerita pendek. Jadi teks cerita pendek itu teks yang berisi tentang cerita fiksi yang bukan merupakan kenyataan, teks yang merupakan hasil imajinasi. Jadi seperti itu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan bagikan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini adalah asesmen untuk menilai sejauh mana pengetahuan kalian berkaitan dengan teks. Teks apa? Cerpen. Jadi anak-anak di situ ada dua pertanyaan. Silakan dikerjakan dan digugurkan. Sudah selesai semuanya? Sudah. 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 Oke. Oke, baik anak-anak. Jadi di pertemuan kali ini kita seperti yang di awal tadi, kita akan masuk ke materi cerpen. Kalian sebelumnya sudah dengar kata cerpen? Pernah. Cerpen itu apa? Cerita pendek. Oke, cerita pendek. Sekarang kita masuk ke materi cerpen saja ya. Oke, di sini definisi cerpen. Oke, Ibu mau minta anak-anak salah satu dari kalian membaca definisi cerpen. Ibu minta Erwin bisa dibacakan definisi cerpen itu apa? Baik Bu, cerpen atau cerita pendek adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif yang lebih pendek dari novel dan biasanya hanya memuat satu tema atau alur cerita Ibu. Oke, baik. Terima kasih Erwin. Ya, jadi cerpen itu adalah cerita pendek yang berbentuk prosa naratif fiktif yang lebih pendek dari novel. Biasanya hanya satu tema dan satu alur cerita saja. Jadi cerpen itu tidak panjang ya. Biasanya hanya kurang dari 10.000 kata. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama itu singkat dan padat. Kedua, memiliki satu alur cerita. Ketiga, karakternya terbatas. Keempat, terdapat konflik dan penyelesaian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada pertanyaan. Ibu lanjut materinya ya. Mau lanjut atau gimana? Lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke unsur intrinsik dari cerpen. Ada yang bisa bacakan? Yang unsur intrinsik pertama itu ada apa? Coba Dani. Yang pertama ada? Tema. Tema. Yang kedua ada? Tokoh dan tokohan. Oke. Selanjutnya, Ibu minta Milan.
Sudah alur. Lalu yang keempat, Latar. latar. Terusnya ada. Sudut pandang. Setelah sudut pandang ada. Gaya bahasa. Lalu yang terakhir ada. Amanat. Oke, baik. Jadi di sini unsur intrinsik cerpen itu yang pertama ada tema, lalu ada tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Jadi kita akan membahas terkait dengan tema. Tema itu adalah ide pokok yang mendasari cerita. Lalu ada tokoh dan penokohan. Di sini tokoh dan penokohan adalah karakter dalam cerita dan bagaimana mereka digambarkan. Lalu ada alur. Di sini alur tersebut adalah jalan cerita dari awal hingga akhir. Biasanya di dalam cerpen itu ada alur maju, alur mundur, dan ada yang campuran. Oke, selanjutnya ada latar. Latar itu ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Selanjutnya ada sudut pandang. Di sini sudut pandang tersebut adalah perspektif dari mana cerita disampaikan. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa untuk menambah keindahan dan makna dari suatu cerita. Lalu ada amanat. Amanat tersebut adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Oke, dari unsur intrinsik ini, apakah dari anak-anak ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu. Oh ya, Arum, silahkan. Ibu, saya belum mengerti tentang tokoh dan penokohan. Itu bedanya apa, Ibu? Oke, tokoh dan penokohan itu jelaskan ya. Jadi tokoh ini adalah pelaku yang ada yang berperan di dalam suatu cerita. Biasanya kalau misalkan ada tokoh tentang Tika misalkan, atau di dalam suatu cerita tersebut ada kata Tika yang menggambarkan tokoh dari cerita tersebut, maka tokohnya adalah Tika. Oke. Lalu untuk penokohan di sini merupakan watak atau karakter yang terdapat dalam suatu cerita. Misalkan di dalam cerita tersebut peran Tika tersebut jahat, sering membuli temannya, berarti itu termasuk ke penokohan yang antagonis atau protagonis. Antagonis. Ya, itu termasuk penokohan antagonis karena jahat. Kalau yang baik adalah protagonis. Sudah ya, Bu? Sudah, Ibu. Terima kasih. Nah, kita kan tadi sudah mempelajari tentang unsur intrinsik. Ibu sekarang ingin tahu nih kalian sudah paham atau belum. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, ke soal, coba kalian masih semangat gak? Masih. Ada yang lesu kayaknya ya. Satu ya. Kalau gitu coba ya kita tes kefokusan. Kita tes fokus ya. Kalau saya bilang up, tangannya ke atas. Kalau saya bilang down, berarti tangannya ke bawah. Oke? Bisa? Bisa. Iya, jangan dong. Gini ya. Satu aja. Ya, satu tangan aja. Up, down, up, up. Dio nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Berarti menandakan Dio nggak fokus ya. Lagi up, down, up, down, down, Oke, Dio ada apa? Di hari ini sepertinya tidak fokus ya. Biasanya Dio sangat semangat belajar. Patah hati, Bu. Patah hati ya. Ampun. Saya fokus ya. Ayo kita coba sekarang kita buat ini ya kesepakatan. Kalau yang kalah mau diapain? Suruh maju. Suruh maju. Suruh nyanyi ya. Pak, harus fokus ya. Oke. Yang salah maju ke depan. Oke. 1, 2, 3. Up, down, down, up, down. Bisa nggak di bawah ya? Oke.
pengertian cerpen apa Bulan? Cerpen merupakan cerita pendek yang tidak lebih panjang daripada novel dan biasanya hanya berisi satu tema dan satu alur cerita. Oke, bagus. Kalau begitu, sekarang Ibu ada cerpen. Kalian bagi kelompok ya. Milan dengan Dio, Tika dengan Nana, lalu yang bertiga di satu kelompok saja ya. Sekarang kita analisis ya. Ibu ingin tahu kalian tadi sudah paham atau belum. Sekarang kita analisis unsur intrinsik. Nah, kalian harus mencari tokoh, amanat, latar, alur, gaya bahasa, sudut pandang, dan semuanya ada di depan ya. Judul cerpennya yaitu Rahasia di Balik Senja Bali. Ini karena kalian di Bali ya, jadi kita teksnya itu tentang Bali. Sebentar, saya bagikan dulu. Ini silakan kalian kerjakan secara berkelompok, cari unsur-unsur intrinsiknya ya. Oh udah, kelompok ini udah. Berarti yang maju ya. Yang maju kelompoknya Hashim. Iya, kelompok Hashim kan kelompok yang paling pintar-pintar ya. Kemarin nilai asesmennya dari 98. Tidak boleh kalau dia udah jago. Wow, nanti kita kerjakan lagi ya. Jangan dewasa kan. Belajar jadi anak. Baik, semua sudah selesai menganalisisnya. Lalu coba Ibu mau kelompok sekarang tanggal 2. Kelompok 2 silahkan maju ke depan. Kelompok 2, 1, 2, 3. Oke, silahkan maju ke depan. Tepuk tangan yang lain ya. Iya, kembali. Oi, keren muridnya ini. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, terima kasih. Baik, yang pertama berkaitan dengan tema. Jadi tema yang kami dapat dari cerpen Rahasia di Balik Senja Bali adalah perubahan. Lalu berkaitan dengan tokoh dan penokohan. Ada beberapa tokoh yang hadir dalam cerita tersebut. Yang pertama Arya, Sinta, Budi, Rani, dan beberapa polisi. Tokoh protagonis dalam cerpen tersebut yaitu Arya dan Sinta, sedangkan tokoh antagonisnya Budi. Tokoh tritagonis atau tokoh tambahannya adalah Rani. Alur dari cerita tersebut adalah alur maju, sedangkan latar yang pertama latar tempat bertempat di beberapa pantai yang ada di Bali dan juga di Pura Uluwatu. Latar waktu sore hari, sedangkan suasananya menegangkan. Sudut pandang yang digunakan untuk bercerita yaitu sudut pandang orang ketiga serba kalut. Sedangkan gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa yang lugas, dan amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut yaitu carilah kebenaran sampai ke akarnya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan semuanya. Kira-kira teman-temannya ada yang ingin bertanya?
ada Bu. Tidak ada. Oke, boleh ditutup? Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Sambil. Baik anak-anak, jadi ada yang masih ingat tadi materi kita pas pertama tentang apa saja yang kita bahas tadi? Tentang survei. Yang pertama dong, gak usah rebutan. Ya silahkan Dani, apa tadi? Apa aja yang dibahas tadi? Unsur intrinsik Bu. Unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik itu ada 7. Yang pertama ada tema, alur, tokoh dan penokohan, rasa, terus pandang, gaya bahasa, dan amanat. Ya, jadi coba hari amanat itu apa? Amanat Iya, adalah amanat itu apa? pesan dari cerita pendek. Oh iya, amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang dari cerita pendek tersebut. Baik, itu saja materi kita hari ini. Untuk minggu depan, Ibu kasih kalian tugas untuk membawa cerpen sendiri. Cerpennya bebas. Tadi kan kalian berkelompok nih. Ada gambaran dari menganalisis unsur-unsur intrinsik tersebut. Jadi minggu depan kalian harus membawa satu buah cerpen, satu orang itu harus beda-beda. Jadi nanti dianalisis di sekolah. Baik, gimana paham? Ada yang belum dipahami? Sudah. Berarti sudah nggak ada pertanyaan ya? Ya. Ya, boleh Ibu. Rapor ya, ya sabar-sabar tinggal 15 menit lagi. Oh, kan 5 menit lagi. Silakan anak-anak untuk bukunya dirapikan. Dirapikan saja bukunya. Pembelajaran kita untuk sampai di sini. Terima kasih untuk antusiasnya hari ini. Semoga minggu depan lebih antusias lagi ya. Saya tutup dengan Tugasnya tidak kumpul Bu. ya tugas kelompoknya Ibu. Oh, sini. Tadi lupa. Sini. Ya. Baik anak-anak, kita akhiri sampai di sini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimana? Doa selesai. Padahal sana Panama Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, selamat siang. Ya, Bu.